Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan eh, membacakan akan membawakan materi yang akan ditampilkan hari ini, yaitu pelanggaran hak dan kewajiban, pengingkaran kewajiban, dan subbabnya identifikasi hak warga negara dan kewajiban warga negara. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dafa Mbali, dan yang kedua itu ada Muhammad Dafa Rifki, eh, Muhammad Sania Brisam, Jihan Alifa Mariza, Muhammad Aksel Fawaf Tahir, Muhammad Fatir Arhaj, dan Altair Rahmat Hidayat. Eh, next. Eh, ke Sekarang, eh, kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan akan akan ter, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Di dalam kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal-pasalnya. Yang pertama itu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hakim dan pemerintahan dan wajib menyunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negaranya. Yang ketiga pasal 28 ayat 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar, silahkan dibaca oleh. Jadi yang ketiga itu pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat itu pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, itu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, untuk kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila, silahkan dibaca. Baik, kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Di sila pertama itu tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya, dan kemudian ada membangun kerjasama dan tolong menolong dengan penduduk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. Terus kemudian ada menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar tercipta kehidupan yang selaras, yang itu ada yang keren. Menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan oke. Kewajiban kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Di sila pertama ada
tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya, kemudian membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. Dan terakhir ada menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Ya, yang sila kedua silahkan dibaca. Oke, sila kedua. Pertama, menumbuhkan sikap saling mencintai, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap sesama manusia. Kedua, mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, dan lain-lain. Ketiga, memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Yang keempat, mengikuti kegiatan kemanusiaan. Ya, Sila ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta keutuhan NKRI, cinta terhadap tanah air dan bangsa, memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga memajukan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. ya, yang sila keempat silahkan dibaca dan sila kelimanya. Sila keempat yaitu musyawarah menjadi jalan untuk mengambil keputusan. Setiap orang bebas berpendapat sehingga tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Mempercayakan kepada wakil rakyat untuk melakukan musyawarah dan menjalankan tugasnya. Mempertimbangkan pendapat orang lain secara bijaksana. Sila kelima yaitu pertama menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat, dan yang kedua melatih hidup sederhana, hemat, tidak berlebihan dan tidak boros. Ketiga, selalu bekerja keras, dan yang terakhir menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.